Kan selama ini kita taunya orang dapat duit dari brand endorse itu. Berarti kalau misalnya kita independen dan nggak harus bergantung dari brand, berarti ada bisa dapat pemasukan lain dong, bisa dapat duit lain dong. Berarti kesempatan orang tajir dari sebagai dan bekerja di creators ekonomi itu gede banget ya. Hai guys, gue Bagas, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Hari ini gue udah bersama Mas William Sudana. Kita akan bahas topik yang agak berat nih guys, karena emang harus dengar dari expertnya langsung gitu. Jadi topiknya agak berat, jadi kita langsung tanya aja. Banyak cerita yang kita dengar tentang creators ekonomi. Buat teman-teman yang kreatif nih, teman-teman yang di dunia kreatif pasti udah sering dengar yang namanya creators ekonomi. Nah tapi kan banyak artikel dan terlalu banyak ya yang perlu kita research gitu. Nah gue mau langsung tanya ke Mas William Sudana biar dia bisa jelasin langsung. Jadi ngomong-ngomong nih, Mas William udah lama nih, teman-teman harusnya udah pada kenal sih. Kenapa saya introduce dia? Saya harus introduce diri saya. Mas William, creators ekonomi itu sebenarnya udah ada dari kapan sih? Udah ada dari dulu atau baru-baru ini beritanya tuh muncul gitu? Iya, kalau kita ngomongin creators ekonomi gitu ya, berat gitu ya. Berat, seperti. Kenapa kalau yang berat-berat tuh harus gue? Karena saya stres nanti. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong creators ekonomi itu udah sesuatu yang kita terminologinya baru. Tapi kalau kita ngomongin gimana sih cara kreator dapetin uang, kayaknya udah lama ya. Dari tahun 2000 berapa tuh? Zaman-zaman orang dibayar Twitter itu satu tweet 5 juta. Coba 140 kata 5 juta. Enak banget cari duit ya? Mantap itu Bapak. Nah, itu udah lama sebenarnya kalau kita ngomong. Cuman memang dulu itu kita masuk ke dalam fase namanya sebutnya attention economy. Dimana orang-orang itu berlomba untuk mendapatkan atensi. Makanya kalau misalnya kita ngelihat banyak media-media yang pakai judulnya clickbait, ya kan? Kemudian ada konten-konten yang fokusnya biar viral. Karena kalau misalnya kita dapat attention, otomatis follower kita bertambah. Dan kemudian kalau follower kita bertambah, otomatis brand itu ngelirik kita. Makanya kita masuk waktu itu di fase attention economy. Oke. Perhatian ya. Betul. Makanya semakin kita dapat perhatian, follower kita nambah, brand ngelirik. Karena brand itu fokusnya adalah ngelihat orang-orang yang punya masa yang besar. Tapi belakangan kita muncul dengan kata-kata baru ya, creators ekonomi. Dimana kalau misalnya kita ngomong definisinya lebih ke apapun itu yang kita lakukan itu bisa menghasilkan uang buat kita. Nah dengan fitur-fitur yang semakin lama semakin banyak ya, nggak cuma sekedar kita nungguin brand datang nyamperin kita untuk ngajak kolaborasi, tapi kita juga udah bisa membangun sense of entrepreneurship kita. Misalnya jualan digital produk, atau nggak bikin bisnis online, ya, atau nggak sekarang banyak orang live streaming dikasih donasi gitu. Nah itu bentuk-bentuk creators ekonomi. Jadi sebenarnya lebih ke independensi dari si creators untuk bisa menghasilkan uang tanpa harus bergantung adanya brand atau enggak gitu. Oke. Nah statement barusan ini kayak menarik banget karena di situ dibilang ada independen dari si creators itu, tanpa perlu nungguin brand, ngemis-ngemis brand cari attention biar brand ngelirik kita, tapi kita bisa ngasilin duit sendiri dari dari traffic kita gitu, dari apa yang kita lakukan. Nah tadi masalah entrepreneur micro kali ya. Berarti sebenarnya kan selama ini kita taunya orang dapat duit dari brand endorse itu. Berarti kalau misalnya kita independen dan nggak harus bergantung dari brand, berarti ada bisa dapat pemasukan lain dong, bisa dapat duit lain dong. Kalau misalnya ada gitu, Mas William udah lama nih di bidang ini. Emang bisa dari mana aja sih Mas William? Salah satu yang mungkin orang pandang kecil, itu affiliates. Yang di YouTube itu ya? Di YouTube, biasa orang di YouTube ya, atau enggak sekarang kan Instagram juga banyak ya, gitu ya. Dimana affiliates ini sebenarnya bisa jadi passive income kita. Kalau misalnya kita fokusnya dapetin pendapatan itu dari kolaborasi sama brand. Kalau misalnya affiliates, kita secara reguler aja posting gitu. Dan kita nggak pernah tahu kan, yang gunain affiliate code kita itu berapa banyak. Dan itu setiap kali orang terjadi transaksi, itu dapat passive income.
Contoh misalnya kita trading gitu, ada tuh sekarang tipenya affiliate, setiap kali transaksi kita dapat bagian lagi. Kan itu kan sesuatu yang dilakukan terus-menerus oleh audiens kita sebenarnya. Dan itu dapat terus-menerus gitu. Dan yang terjadi itu yang gua nggak ngeh gitu ya. Ada tuh toko kripto, ada sistem affiliate juga kayak gitu. Yang pernah gue cerita ya, bahwa gue tiba-tiba ujuk-ujuk dapat 2,5 juta Shiba Inu coin. Itu nggak sama sekali keluar modal, dan itu bonus aja hasil transaksi teman-teman semua. Mereka mendapat potongan, gue dapat potongan gitu. Jadi itu adalah sebuah win-win situation. Berarti istilahnya kalau udah affiliate itu satu kali posting, terus cantumin link, suruh orang join, terus itu udah jadi ngalir terus aja ya, tanpa perlu terus di mungkin kayak ya mungkin akan bisa jadi untung sih kalau kita misalnya umumin terus kalau kita ada kupon gitu ya. Tapi pun nggak kita umumin, kalau kita udah ada di feed orang ngelihat atau di YouTube, karena YouTube itu bisa ditonton terus, ya semakin orang banyak yang nonton, semakin besar kemungkinan orang join pakai kode itu gitu ya. Betul. Bedanya adalah kalau misalnya sponsor konten kayak biasa itu sih transaksional, one time aja. Tapi kalau affiliate partnership ini, selama misalnya kalian pakai juga produknya, jadi kalian sekalian menjelaskan produknya, orang bisa nonton, orang percaya, kemudian mereka pakai terus. Jadi itu kayak never ending passive income buat kita. Iya, meskipun mungkin sekarang mungkin belum banyak nonton karena YouTube itu terus ada, jadi bisa tiba-tiba itu kontennya trending, tiba-tiba banyak yang nonton, akhirnya malah ngalirnya lebih banyak ya. Yes, betul. Wah, menarik sekali. Dan kira-kira selain dari affiliate lagi ada nggak sih, Mas William, hal-hal jualan digital products? Misalnya orang sekarang jual template Excel. Yang dijual cuma 20.000 gitu. Yang kayak di TikTok biasa orang. Iya kan, di TikTok kan 20.000, tapi dikalinya berapa? 100.000, 20 juta. Digital product ya? Digital products atau digital services, misalnya kayak coaching atau advisory. Kan banyak orang juga gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak tuh ada loh yang buka sesi curhat online, misalnya 5 menit 100.000. Coba bayangin. Itu dikali ya kan, dikali quantity ya. Jadi banyak bentuknya di mana semua itu bisa jadi bisnis sebenarnya. Sebenarnya kayak yang paling cuan emang digital product ya. Satu kali bikin, promosiin terus aja. Yes, scalability-nya ada. Ya, scalability. Karena kalau waktu mungkin ya waktu bisa terbatas kan. Tapi kalau digital product ya udah, lu download aja terus, beli terus. Cuan. Tadi dari digital product atau tadi misalnya service. Terus tadi affiliate. Terus kalau YouTube ada AdSense kali ya? Ada AdSense. Berarti AdSense itu juga termasuk dari revenue stream creators ekonomi? Betul. Makanya sekarang banyak creators yang mulai milah-milah kan. Platform ini ngasih insentif apa nih buat gue? Kalau misalnya insentifnya nggak menarik, ya udah gue pindah aja. Makanya secara nggak langsung, creators ekonomi ini juga ngedorong para social players, ya kayak TikTok, Instagram gitu ya, untuk mulai nge-revamp fitur-fitur yang diberikan. Supaya dia bisa mengakomodasi kebutuhan dari creatorsnya. Karena power shift-nya tuh ada. Dulu brand besar yang berkuasa karena mereka ngerasa punya duit kan. Tapi sekarang creators yang punya masa yang banyak itu yang punya power. Kalau mereka nggak suka, gue udah pindah nih, gue nggak lagi di TikTok misalnya, gue adanya di misalnya lagi apa sih rame, snack video ya. Nah itu pindah ke situ karena insentifnya lebih gede. Namanya super fans, mereka ngikut creatorsnya. Dan kalau di YouTube ada AdSense, di TikTok juga ada fitur ya yang kayak orang live beliin kopi, beliin kayak nyawer gitu ya. Dan kemarin tuh ada temennya Kowil juga dapat 20 juta ya. 20 juta. 20 juta dan akhirnya itu bisa buat beli iPhone 13. Saya juga mau guys. Kalau katanya waktu itu ini ya, karena dia bikin konten bacain buku gitu terus orang itu merasa bermanfaat, akhirnya dikasih lah, disumbangin gitu ya. Kayak di sawer tuh 20 juta guys. Semua. Betul. Kalian nggak perlu buka-buka guys. Kalian cuma baca buku dapat 20 juta. Bahagia sekali hidup Anda. Berarti sebenarnya banyak banget ya kesempatan bisa cuan ya. Kayak dari Twitch juga ya. Stream online itu. Jadi kesempatannya tuh luas banget sekarang. Tergantung kalian tuh mau nggak untuk menjemput kesempatannya itu. Waduh.
Karena bukan masalah bisa atau enggak ya. Karena kalau misalnya kita look back, semua orang pasti mulai dari bawah juga. Pasti mulai dari nol juga. Tapi masalahnya orang yang mau itulah yang akan bisa berkembang. Iya sih, karena mungkin ya beberapa kayak kita gitu kadang suka, dia udah sukses ya, dia udah jago, udah followersnya udah banyak nih. Padahal ya mereka mulainya dari diajakin dulu ya, dihina-hina dulu, banyak haters dulu. Ngapain lu mulai alay-alay gitu. Ketika dia udah berhasil baru kita, anjir enak banget ya. Itu proses yang kayaknya kita nggak mau lalui nih guys. Tapi harus dilaluin kalau kata Mas William. Nah, tadi kita bisa dapat duit dari situ. Berarti kesempatan orang tajir dari sebagai dan bekerja di kreator ekonomi itu gede banget ya. Yes. Kayak misalnya Raffi Ahmad. Udah kaya makin kaya. Udah kaya makin kaya. Yeah. Terus kayak ini ngobrol kayak gini aja. Kalau di sini ada iPad tulisannya Tokopedia bisa dapat. Jadi kalian tonton sampai habis, jangan kagak ya. Bantuin kita kaya juga. Bisa ada iPad gitu kayak podcastnya Om Deddy, taruh Tokopedia di situ. Sepertinya itu uangnya banyak kan. Ini ada Starbucks di sini. Tolong Starbucks lirik. Tolong Starbucks William Sudana di sini. Oke. Berarti kita nggak perlu bergantung sama brand dan kita bisa bebas berkarya karena kita bisa dapat duit dari mana aja. Dan kesempatan tajir dari kreator ekonomi dari wave ini tuh gede banget ya. Ya semoga kita jangan sampai ketinggalan. Dan ini saya ngomong sama diri saya buat bikin konten. Sebelum Mas William ngingetin saya, jadi saya ingetin. Nah, tadi ngomongin soal kita kadang ngelihat orang, mereka dia udah sukses nih. Dia udah gede nih di bagian bidang tertentu. Misalnya kalau investasi udah ada nih influencernya, misalnya kayak Felicia Putri atau Timothy Ronald atau yang lain, Rifan Kurniawan misalnya. Terus kalau misalnya masak udah ada Will Goss, udah ada Chef Arnold, udah ada banyak lah gitu. Terus kalau misalnya yang lain lagi udah ada lagi podcast udah banyak gitu. Berarti kan kayak kadang mungkin buat kita yang baru mulai tuh kayak apa ya, jiper gitu ya. Kayak aduh, semua udah pada gede, emang bisa ya gue nyusul gitu atau ngikutin pergerakan mereka makin berkembang. Padahal kan orang pasti ngikutnya ya pasti dari Kobuser, pasti langsung ke top of mind gitu kan. Nah itu tuh gimana menurut pandangan Mas William? Iya, menurut gue itu semua masa lalu mau atau enggak. Karena setiap orang tuh pasti punya keunikannya masing-masing. Nggak bisa kita maksain bahwa gue nggak bisa lebih baik pada Arnold gitu. Gue nggak bisa lebih baik pada Will Goss. No, semua orang juga pasti punya keunikannya masing-masing. Tinggal masalah kita mau nggak mengeksplor itu gitu. Karena banyak juga kok kreator-kreator yang dulunya terkenal di Twitter, kemudian pas Instagram masuk mereka nggak bisa pindah. Mereka nggak bisa beradaptasi. Akhirnya tenggelam. Di Instagram biasa-biasa aja. Padahal di Twitter dulu booming banget gitu. Sama ketika Instagram lagi happening banget, orang mulai pindah ke TikTok. Belum tentu semua itu bisa beradaptasi. Oh iya. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Gimana kita, kalau misalnya kita nganggap creators ini adalah sebagai bisnis kita, ya sama. Bisnis juga butuh adaptasi. Kita menjadi creators pun harus bisa beradaptasi. Gitu, dengan trennya seperti apa, skillnya, kompetensinya. Dan bukan nggak mungkin kamu yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Karena keunikan kamu itu. Apalagi TikTok menarik sekali ya. Membuka kesempatan besar buat semua orang bisa tiba-tiba dari bukan siapa-siapa jadi bisa siapa-siapa. Tapi tadi menarik yang Mas William bilang tentang dari Twitter ke Instagram. Kita bisa denger kayak Arif Muhammad tuh dulu ramainya di Twitter ya, pocong gitu. Terus dia mungkin berjuang ya buat masuk Instagram, tapi Instagramnya kita lihat sendiri. Twitternya bagus, Instagramnya bagus, YouTube-nya bagus, gitu. Semuanya bagus. Dan duitnya juga bagus. Oke, itu udah bisa jadi contoh yang bisa membakar semangat kali ya, bisa berhasil, bisa tajir loh dari konten dari kreator ekonomi itu. Nah cukup aja hari ini, kita akan ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya bareng Mas William, dan mungkin ada guest-guest lain yang kita bisa, speaker-speaker lain kita bisa tanya-tanyain. Teman-teman yang mau nanya apapun boleh komen di bawah biar kita bisa tanyain langsung pertanyaan kamu, dan kalau boleh kamu juga boleh ini sih request mau ngobrol sama siapa gitu. Mau denger dari siapa, Arif Muhammad ya boleh-boleh aja, asal yang nonton banyak. Gitu. Gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini ke teman kamu kalau video ini bermanfaat, dan subscribe Home for Creators buat konten-konten menarik lainnya.
See you di video selanjutnya. Bye. Bye.